Salam saudara sekalian, selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus. Kepada anggota jemaat GTI Bukit Zaitun yang merasa sakit dan yang kemungkinan terkena COVID-19 atau yang mengalami problem kesukaran, saudara bisa memberitahu atau menyampaikan kepada para pemimpin PS, seksi, sekolah minggu, kaum muda, atau ke kantor gereja untuk dapat didoakan serta mendapat nasihat dan penghiburan firman Tuhan. Kepada para pemimpin PS, seksi, sekolah minggu, dan kaum muda diharap untuk meneruskan laporan tersebut ke kantor gereja dan akan ada hamba Tuhan yang melayani. Marilah seluruh jemaat Tuhan terus berdoa bersama bagi seluruh jemaat yang lain, bagi Surabaya, Jawa Timur, dan seluruh Indonesia. Mohon pertolongan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, saat ini kita masih tetap melakukan ibadah secara online dengan streaming. Adapun daftar jadwal ibadah yang kita dapat ikuti adalah sebagai berikut. Kelompok kecil atau PS tetap diadakan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, dan aplikasi yang lain. Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi pemimpin PS masing-masing atau pada kantor gereja di nomor 031 531 2222. Jemaat yang rindu memberikan persembahan atau perpuluhan dapat memberikan melalui kode QR yang tertera di layar berikut atau melalui transfer rekening Bank BCA nomor 5090410999 atas nama GTI Jemaat Bukit Zaitun Surabaya. Untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus COVID-19, kami menghimbau Bapak Ibu Saudara agar selalu mengikuti protokol kesehatan dengan menerapkan 6M, yaitu menggunakan masker, disarankan rangkap 2, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan, dan menghindari makan dan minum bersama. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita tetap mempersiapkan hati dan pikiran untuk menerima berkat firman Tuhan. Sebab itu, marilah kita tetap menjaga suasana hadirat Tuhan di tempat kita masing-masing. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara, ada kabar baik nih bagi saudara-saudara God bless you. Shalom, selamat bertemu di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita mau melihat satu poin tentang
hotel dunia. Sebelumnya mari kita baca dulu ayat pokok kita di dalam 1 Petrus 1 ayat 17b. Maka hendaklah kamu melakukan dirimu dengan takut selama kamu menumpang di dunia ini. Beberapa bulan yang lalu ada satu berita yang cukup menarik di media sosial, menarik perhatian banyak orang. Kenapa? Karena proyek ini membangkitkan harapan. Meskipun sudah meninggal, tapi kalau mau ikut dalam proyek ini, satu saat nanti bisa dibangkitkan kembali, bisa hidup kembali. Seru ya. Oleh karena itu banyak orang memperhatikan proyek ini, apalagi dalam masa pandemi, di mana angka-angka kematian itu meningkat dengan begitu drastis. Ada beberapa lembaga yang mengerjakan proyek cryonics ini, beberapa di Amerika, di Rusia, juga di Cina. Secara garis besar yang mereka lakukan adalah 1-7 hari sebelum orang itu meninggal, biasanya kalau mau ikut proyek ini harus mendaftar sebagai member, membayar iuran sebagai member, kemudian mereka memakai nama pasien, bukan jenazah, bukan mayat. Jadi 1-7 hari sebelum pasien itu diperkirakan akan meninggal, tim siaga dari cryonik ini sudah berjaga-jaga. Mereka menunggu saat orang itu dinyatakan mati secara legal, yaitu jantungnya berhenti. Karena apa? Begitu berhenti harus segera mereka proses untuk mempertahankan fungsi minimal dari otak dan juga untuk menjaga supaya otak itu tidak rusak. Maka langsung jenazah itu diberi suntikan oksigen dan darah. Tubuhnya segera dimasukkan dalam satu wadah yang berisi es supaya menurunkan suhu tubuhnya. Kemudian juga disuntiki dengan heparin untuk mencegah penggumpalan darah supaya tidak membeku darahnya. Dan masih banyak zat-zat lain yang dimasukkan. Setelah proses awal ini selesai, langsung dikirim ke fasilitas cryonik yang terdekat dengan mereka untuk diproses lebih lanjut. Ini salah satu contoh ruangan vitrifikasi di mana dilakukan proses vitrifikasi dengan berbagai peralatannya. Di ruangan ini, proses vitrifikasi ini, darah dan cairan sel dari tubuh dikeluarkan. Kemudian diganti dengan satu zat yang disebut zat krioprotektan. Apa tujuannya? Supaya tidak sampai terjadi pembekuan, tidak sampai terjadi kristal-kristal es yang bisa mengakibatkan pembuluh darah rusak, otak dan organ-organ tubuhnya rusak. Setelah diganti dengan zat anti beku ini, kemudian tubuh itu dimasukkan ke dalam satu sleeping bag. Dan kemudian dimasukkan dalam satu kontainer stainless steel. Selanjutnya ditenggelamkan, dimasukkan dalam satu tangki yang berisi nitrogen cair. Dan tubuh ini kemudian dibekukan sampai minus 110 derajat Celcius. Kemudian selama 5-7 hari berikutnya secara bertahap suhunya terus diturunkan sampai minus 196 derajat Celcius. Begitu dingin, dibekukan. Kemudian dimasukkan ke dalam satu ruangan penyimpanan. Sampai kapan? Belum tahu. Tidak tahu sampai kapan. Sampai menunggu teknologi itu jadi begitu maju, begitu canggih, sampai bisa membangkitkan pasien-pasien yang sudah dibekukan di sini. Istilah mereka adalah cheating death, menipu kematian. Tapi apa memang bisa seperti itu? Apa bisa terjadi seperti itu? Kalau kita lihat, iblis itu begitu lihai. Dia terus berusaha untuk menipu manusia dalam segala segi hidup. Salah satunya juga dalam segi kematian ini. Iblis terus berbisik, kalau memang hidup itu bisa diperpanjang. Kalau memang kematian ini bisa ditunda, dibatalkan, tidak perlu mati lagi. Tenang aja, berarti tidak perlu mati, tidak perlu menghadap ke pengadilan Allah. Tidak perlu memberi pertanggungjawaban atas segala yang sudah kamu lakukan di dunia ini. Kalau tidak perlu memberi pertanggungjawaban, tidak usah takut juga akan surga dan neraka. Tenang aja lah. Ini teknologi sudah begitu maju, tidak seperti zaman dulu, bro.
Kita sekarang tidak perlu mati. Sudah ada harapan. Ada bukti-bukti ilmiah yang cukup bisa dipercaya. Tenang aja. Sekarang yang penting ayo kita senang-senang. Menikmati hidup, menikmati dunia yang begini indah. Ini yang terus iblis bisikkan. Kelihatannya cocok dengan pelajaran reinkarnasi. Meskipun kamu sudah mati, tapi kamu bisa lahir kembali ke dunia ini. Rohmu bisa menitis meskipun dalam bentuk dalam bentuk fisik yang berbeda. Kalau dalam hidupmu yang lalu kamu banyak berbuat kejahatan, nanti kalau lahir kembali ke dalam dunia ini, kamu akan lahir dalam bentuk makhluk yang lebih rendah derajatnya. Mungkin sudah tidak jadi manusia lagi, tapi jadi kucing atau jadi tikus yang lebih rendah derajatnya, yang lebih sulit, lebih enggak enak hidupnya. Tapi kalau kamu baik, nanti kalau kamu menitis lagi, kamu bisa hidup jadi makhluk yang lebih tinggi derajatnya, lebih enak, lebih menyenangkan. Jadi kita lihat, menurut mereka, menurut kata-kata iblis, mati itu bukan akhir dari hidup kita di dunia ini. Mati itu bukan akhir dari hidup manusia. Mati itu bukan berarti harus memberi pertanggungjawaban kepada Tuhan. Sama sekali tidak. Mati itu adalah awal dari satu siklus hidup yang baru. Selalu ada kesempatan kedua. Tenang aja. Masih selalu ada kesempatan untuk memperbaiki dirimu. Selalu ada kesempatan untuk bertobat. Tenang aja. Tapi apa betul seperti itu? Tidak, kata Tuhan. Tapi memang ini yang selalu diinginkan oleh manusia. Ini yang selalu diimpi-impikan oleh manusia. Kalau kita lihat dalam berbagai cerita fiksi, ada begitu banyak cerita setelah mati bangkit lagi. Bisa dibangkitkan meskipun dalam bentuk-bentuk yang mungkin lebih menyeramkan, menakutkan. Itu yang dijadikan cerita, dijadikan film. Karena memang itu impian manusia. Ini dalam cerita fiksi. Dalam dunia nyata juga diadakan berbagai penelitian, berbagai usaha untuk memperpanjang usia hidup. Kalau bisa tidak perlu mati. Kita lihat ada berbagai macam produk anti-aging supaya menahan proses penuaan. Jangan sampai tua, jangan sampai mati. Ada stem cell, minum hormon pertumbuhan, bahkan ada yang lebih ekstrim lagi. Secara rutin tiap beberapa bulan sekali mengambil transfusi darah dari orang-orang yang masih muda, biasanya berumur 25 tahun. Diambil darahnya, ditransfusikan, dimasukkan ke dalam dirinya, supaya dia bisa lebih kuat, jadi muda kembali. Tapi apa bisa menahan kematian? Apa bisa? Kalau kita lihat, sejak awal, Tuhan itu sudah beritahu pada manusia pertama, pada Adam. Dalam Kejadian 3 ayat 19 dikatakan, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Ini yang Tuhan katakan. Kembali lagi menjadi tanah, kembali menjadi debu alias mati, meninggal. Sudah Tuhan tunjukkan, satu saat nanti manusia akan mati. Orang-orang lain yang tidak pernah membaca ayat ini, orang-orang dunia yang tidak takut akan Tuhan pun, mereka tahu. Pengkhotbah 9 ayat 5 mengatakan, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tahu, dari dalam hati nuraninya mereka tahu. Apalagi dari kecil sampai tua, di seluruh dunia mereka melihat fakta orang mati. Meninggal tidak bisa dipertahankan. Dan setelah meninggal harus masuk penghakiman Allah. Ditentukan bakal masuk surga atau masuk neraka. Dan ini cukup menakutkan, menggetarkan mereka. Oleh karena itu mereka berusaha menahan kematian. Berusaha mencegah dengan berbagai kemampuan, kepandaian mereka. Mereka berusaha setengah mati untuk menahan, kalau bisa jangan sampai mati. Tapi apa bisa seperti ini? Apa bisa ditahan? Salah satunya cara-cara yang
lagi booming saat-saat ini adalah proyek cryonics ini. Sebenarnya kata cryonics ini sudah cukup lama, sekitar tahun 65 diciptakan. Tapi dia jadi viral ketika Robert Ettinger ini yang memviralkan. Karena dia bilang dengan cara ini akan bisa dipakai untuk membekukan mayat dan satu saat nanti akan dibangkitkan kembali. Oleh karena itu Robert Ettinger ini dia dipanggil the father of cryonics. Semasa hidupnya si Robert ini dia sudah membekukan 3 orang anggota keluarganya. Yang pertama adalah ibu kandungnya, Rhea Calef ini. Kemudian yang kedua istri pertamanya, lalu juga istri keduanya. Semua meninggal lebih dulu daripada dia dan dibekukan. Semasa hidupnya juga si Robert ini sudah terus berusaha untuk membangkitkan kembali 3 keluarganya ini. Tapi rupanya belum berhasil. Sampai akhirnya tahun 2011 si Robert ini meninggal. Dan dia dibekukan juga, dijadikan jadi pasien yang ke-106 dari proyek cryonics ini. Tapi pada saat dia sebelum mati, si Robert ini dia berpesan-pesan, awas, jangan bikinkan upacara pemakaman untuk aku. Karena satu saat nanti aku pasti akan bangkit kembali, hidup kembali di dunia ini. Tapi kenyataannya sampai sekarang belum berhasil. Sejak orang yang dibekukan pertama kali dengan proyek cryonics ini, sudah lebih dari 50 tahun belum berhasil. Tapi karena keinginan manusia, kalau bisa jangan sampai mati. Kalau bisa aku mau hidup kembali di dunia ini. Mereka gambling, berani bayar cukup mahal untuk ikut proyek yang menarik ini. Kalau biaya yang dibutuhkan, salah satu di Elker, kalau membekukan seluruh tubuh, biaya minimal yang dibutuhkan adalah 200.000 USD, dolar Amerika. Kalau kita kalikan 14.400, sekitar 2,88 miliar rupiah. Ini belum termasuk biaya tahunannya, belum termasuk biaya member dan biaya-biaya lainnya. Itu kalau seluruh tubuh. Kalau yang dibekukan hanya otaknya saja, dengan harapan nanti satu kali kalau bisa dibangkitkan, otaknya bisa dimasukkan ke dalam tubuh yang lain. Kalau otaknya saja lebih murah, biayanya 80.000 dolar Amerika, sekitar 1,1 miliar rupiah. Meskipun begitu mahal, ternyata ada cukup banyak orang yang berani gambling. Sampai saat ini di Elker Raja sudah ada 182 pasien. Ini yang sudah mati dan sudah dibekukan. Sudah disimpan menunggu untuk dibangkitkan kembali. Meskipun tidak tahu kapan itu bisa terjadi. Selain itu sudah ada 1.353 anggota yang sudah jadi member. Ini data terakhir sebelum ada pandemi ini. Tidak tahu lagi dengan adanya pandemi ini, mungkin sudah meningkat dan saya belum mendapatkan data yang lebih baru lagi. Kalau kita lihat, Tuhan bilang dalam Ayub 34 ayat 14b sampai 15, kita ambil dari terjemahan lama karena lebih cocok dengan King James Version. Jikalau kiranya diangkatnya daripadanya rohnya dan nafasnya, pada sesaat itu juga putuslah nyawa segala kejadian kelak. Dan segala manusia pun kembali kepada duli. Di sini jelas dikatakan, kalau Tuhan angkat kembali rohnya, nafasnya diambil kembali, pada saat itu juga mati. Semua manusia mati saat itu juga. Tidak ada yang bisa nahan. Lagi dalam Ayub 12 ayat 10 dikatakan, bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Nafas hidup itu ada di dalam tangan Tuhan. Meskipun teknologi sudah begitu canggih, begitu maju, tidak akan bisa mengembalikan hidup nyawa itu ke dalam manusia-manusia yang mau menurut kehendaknya sendiri. Tanpa izin Tuhan tidak akan bisa, apalagi masuk ke dalam tubuhnya, menggerakkan seluruh organ-organ tubuh. Meskipun kelihatannya nafas ini begitu sederhana, setiap hari kita bernafas
sudah tanpa berpikir rasanya. Kelihatan begitu sederhana, tapi sebenarnya kalau kita mengerti, kita lihat bagaimana proses pernafasan itu menggerakkan begitu banyak sel-sel tubuh, begitu banyak organ-organ tubuh. Ini satu proses yang begitu kompleks, begitu rumit. Tidak akan bisa. Apalagi Tuhan tidak mengizinkan. Dalam Pengkhotbah 8 ayat 8 dikatakan, seorang pun tiada yang berkuasa akan nyawa atau yang dapat menahani nyawa itu. Demikian pun tiada ia berkuasa akan hari ajalnya. Tidak ada seorang pun, meskipun itu dokter yang pandai, bahkan profesor, atau presiden raja yang berkuasa, yang kaya raya dan lain sebagainya. Tidak ada seorang pun yang bisa menahan nyawa itu. Tidak bisa tahan, jangan mati ya, jangan pergi kamu nyawa. Juga sebaliknya, tidak bisa memanggil kembali nyawa itu. Ayo nyawa, ayo hidup, masuklah kembali ke dalam si A, si B. Tidak ada. Bahkan Tuhan bilang tidak berkuasa akan hari ajalnya. Tidak ada seorang pun yang berkuasa. Kalau gitu siapa yang berkuasa? Tuhan yang berkuasa. Jelas Tuhan katakan dalam 1 Samuel 2 ayat 6. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Seperti tombol lampu. Kalau Tuhan bilang hidup, hidup. Kalau Tuhan bilang diceklek, mati, mati. Begitu sederhana bagi Tuhan. Tapi ini semua dalam kuasa Tuhan. Hanya Tuhan sendiri yang bisa menentukan kapan seseorang hidup, kapan seseorang itu harus meninggal. Dan pada saat Tuhan menentukan harus meninggal, Tuhan ambil rohnya, nyawanya, nafasnya, maka roh itu langsung kembali kepada Bapa. Pengkhotbah 12 ayat 7 mengatakan, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Saat itu juga roh itu kembali naik menghadap Bapa, masuk dalam pengadilan Allah. Jadi setelah seseorang meninggal, roh itu langsung kembali naik kepada Allah. Tidak berkeliaran, bergentayangan di muka bumi ini selama 40 hari atau selama 100 hari. Juga tidak bisa dipanggil kembali, dimasukkan ke dalam tubuhnya yang diawetkan. Sama sekali tidak. Yang mungkin terjadi adalah iblis yang mengambil kesempatan ini untuk menipu manusia. Iblis yang memunculkan dirinya menyerupai orang yang sudah meninggal itu. Mudah buat iblis, dia mau jadi seperti siapa, menirukan gayanya, menirukan suaranya, sangat mudah. Seperti kasus Saul yang memanggil Samuel di Dukun Endor. Kelihatannya seperti Samuel yang datang, padahal itu pasti bukan Samuel. Itu adalah roh iblis yang menyerupai, menampakkan dirinya menjadi seperti Samuel, serupa dengan Samuel. Jelas-jelas Tuhan sudah katakan dalam Alkitab, ada batas waktu untuk kita hidup di dunia ini. Bukan selama-lamanya, ada satu batas waktu. Ayub 14 ayat 5 mengatakan, jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu dan batas-batasnya sudah kau tetapkan sehingga tidak dapat dilangkainya. Jadi apa yang Ayub tunjukkan? Hari-hari umur kita, berapa bulan itu sudah ada di dalam tangan Tuhan. Sudah Tuhan tentukan dengan setepat-tepatnya dan seadil-adilnya untuk kebaikan masing-masing kita. Kita bicara ini tentang penamatan pribadi. Kita tidak bicara tentang orang sempurna yang mati tanpa melewati, yang naik tanpa melewati kematian. Kita juga tidak bicara tentang pengangkatan yang akan terjadi di akhir zaman. 1 Korintus 15:51, satu kemurahan Tuhan diangkat tanpa melalui kematian. Tidak, kita belajar hari ini tentang kematian pada umumnya, penamatan secara pribadi. Hampir semua kita pasti pernah kan menginap di satu tempat, baik itu di hotel, di villa, di losmen, apapun bentuknya, apapun tingkatannya. Demikian juga sejak bangsa Israel dulu. Mereka juga punya hotel. Kita tahu pada waktu Tuhan Yesus mau dilahirkan, Yusuf dan Maria mencari tempat penginapan. Bahkan sebenarnya sejak dalam perjanjian lama, sudah ada tempat-tempat penginapan.
saudara-saudara Yusuf, juga Musa di Keluaran, tinggal di tempat penginapan. Baik yang bentuknya satu bangunan yang bagus, yang kokoh, maupun yang sementara, yang seadanya aja seperti satu tenda di tengah padang gurun. Tempat mereka bisa menginap untuk tinggal semalaman, berbagai macam bentuknya. Biasanya pada zaman dulu tempat penginapan itu masih sangat sederhana. Mungkin sekedar tempat tidur supaya mereka bisa tidur, melepas lelah, mandi, dan kemudian besoknya bisa meneruskan perjalanan. Apalagi pada waktu itu belum ada penerangan jalan dan alat transportasi masih begitu sederhana. Butuh waktu yang panjang di perjalanan. Kalau malam hari tidak bisa meneruskan perjalanan, harus beristirahat dulu, istirahat di tempat-tempat peristirahatan. Meskipun sangat sederhana, tapi mereka perlu tinggal di tempat penginapan seperti ini. Tapi zaman sekarang, hotel-hotel tempat penginapan itu sudah dibikin begitu indah. Ditambahi berbagai fasilitas yang bagus-bagus, yang menarik. Ada tempat pertemuan, tempat bermain, sarana olahraga, sarana meeting, restoran yang menyediakan berbagai macam menu dari seluruh dunia. Begitu menarik. Meskipun sebenarnya tidak perlu menginap di hotel, tapi karena fasilitas yang ditawarkan begitu banyak, begitu menarik, ada beberapa orang yang suka tinggal di hotel untuk menikmati fasilitas yang disediakan oleh mereka. Kira-kira 2-3 tahun yang lalu pada waktu diadakan Bible Camp bersama-sama dari seluruh gereja, sekitar 250-300 orang, kita ada acara di satu hotel. Pada waktu selesai acara dan kita semua harus kembali pulang ke Surabaya, ada satu anak sekolah minggu, dia menangis. Aku tidak mau pulang, minta di sini terus, minta sekolah minggu lagi, minta main sama teman-teman lagi, tidak mau pulang, nangis dia. Kita yang dewasa melihat itu kasihan, tapi kita mengerti tidak mungkin kita bisa terus tinggal di hotel ini. Terlambat 1 jam aja udah kena denda. Apalagi mau tambah 1 hari. Itu di akhir tahun, high season, sudah ada orang-orang lain yang booking. Masa tinggal kita di hotel itu, kita pesan cuma 3 hari 2 malam, sudah habis. Mau gak mau kita harus pulang, seluruh rombongan keluar, naik mobil, naik bis, siap-siap kembali pulang ke Surabaya. Demikian juga, seperti itu juga yang Tuhan katakan tentang hidup kita. Kalau kita baca di dalam 1 Petrus 1 ayat 17 tadi, maka hendaklah kamu melakukan dirimu dengan takut selama kamu menumpang di dunia ini. Kalau kita perhatikan, Tuhan menuliskan di sini, selama kamu menumpang di dunia ini. Bukan tinggal untuk selama-lamanya, cuma menumpang di dunia ini. Kalau menumpang, kan sama seperti waktu kita tinggal di hotel tadi, menumpang 3 hari 2 malam. Cuma menumpang untuk sementara waktu aja. Memang seperti itu kenyataannya kita hidup di dunia ini. Ada satu batas waktu tertentu kita harus keluar dari dunia ini. Kita sekarang ini, semua kita bersama-sama sedang menginap, sedang numpang di satu hotel yang sangat besar, yang sangat bagus, namanya Hotel Dunia. Seperti biasanya kalau kita masuk di dalam satu hotel, ada waktu untuk check-in, ada waktu untuk check-out. Kapan kita check-in? Pada waktu lahir, datang, masuk ke dunia ini. Kapan pada waktu check-out-nya? Pada waktu kita keluar dari dunia ini, dalam sebuah peti mati. Ya, berapa lama masa tinggal di dunia ini? Mazmur 90 ayat 10 mengatakan kurang lebih hanya 70 sampai 80 tahun aja. Ada batas waktu tertentu setiap kita untuk tinggal di dalam dunia ini. Pengkhotbah 3 ayat 2 mengatakan, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Kalau waktu tinggal kita sudah habis, mau atau tidak mau, tetap harus check out. Harus meninggalkan hotel itu, harus meninggalkan dunia ini. Kalau dalam masa-masa pandemi seperti saat ini, ayat-ayat seperti ini begitu jelas. Tidak usah diterangkan lebih lanjut,
Sudah jelas, kelihatan, nyata, semua orang mengerti dengan begitu mudah. Begitu banyak orang-orang, baru kemarin ketemu, baru beberapa hari yang lalu, mungkin rundingan, ya kita bikin acara ini itu ya. Nanti bulan depan kita bikin ini, nanti minggu depan kita bikin ini itu. Tiba-tiba hilang begitu saja, mati, meninggal, tidak ada lagi. Tuhan bilang seperti bayang-bayang, seperti uap. Begitu sebentar ada, tiba-tiba sudah hilang. Inilah yang Tuhan katakan tentang hidup kita di dunia ini. Ada satu penggambaran lain yang Tuhan tunjukkan di dalam Alkitab. Paulus menggambarkan hidup kita ini seperti kemah. 2 Korintus 5 ayat 1-2 mengatakan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Jadi hidup kita ini digambarkan seperti sebuah kemah. Tidak hanya Paulus, juga Petrus di dalam 2 Petrus 1 ayat 13 menggambarkan hidup kita di dunia ini seperti sebuah kemah. Memang bangsa Israel sudah sangat akrab, sangat biasa dengan kemah. Tapi kenapa kok hidup kita ini digambarkan seperti kemah? Kita tahu kemah ini dibangun untuk tujuan ditinggali untuk sementara waktu. Sebentar saja. Bukan seperti rumah-rumah yang kita tinggali saat ini, yang dibangun dengan tujuan untuk ditinggali seumur hidup, selama-lamanya. Oleh karena itu dibangun sekokoh mungkin, diberi fondasi yang sekuat mungkin. Supaya bisa ditinggali secara permanen, diturunkan kepada anak cucunya juga mungkin ya. Tapi tidak seperti itu kemah ini. Kemah ini dibangun untuk tujuan ditinggali sementara waktu. Kalau sewaktu-waktu mereka harus pindah, dengan mudah kemah itu dibongkar, dilipat, diangkat, dibawa pergi. Sudah hilang begitu saja. Cuma tinggal pasirnya aja. Tidak kelihatan apa-apanya lagi. Persis seperti hidup kita. Jadi kalau kita lihat, baik hotel, tempat penginapan, baik kemah, itu pada prinsipnya sama. Yaitu sebagai tempat untuk menumpang sementara. Satu tempat tinggal sementara saja. Tempat untuk menumpang. Ini yang Tuhan mau tekankan. Supaya kita perhatikan baik-baik. Supaya kita ingat baik-baik. Seperti kalau kita lihat ada orang asing yang mungkin mereka bekerja di Indonesia. Mungkin mereka sebagai dosen atau insinyur. Mereka warga negara asing. Mungkin warga negara Belanda, Jerman, atau warga negara lain. Tapi untuk sementara waktu, mereka menumpang tinggal di Indonesia untuk melakukan tugas-tugasnya, untuk mengerjakan misinya. Nanti setelah misinya mereka itu selesai dikerjakan, mereka akan kembali lagi pulang ke negara asalnya, pulang ke Jerman, ke Belanda, ke Amerika, dan lain sebagainya. Jadi mereka ini adalah warga negara asing yang untuk sementara waktu menumpang di negara Indonesia. Demikian juga sama seperti kita. Kita ini adalah warga negara asing yang untuk sementara waktu menumpang di dunia ini. Mungkin kita pikir, kenapa kok kita disebut sebagai warga negara asing? Kok disebut sebagai orang asing? Kolose 1 ayat 13 mengatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan putranya yang dikasihinya. Pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dibebaskan dari cengkraman iblis. Kita dibebaskan dari kekuasaan iblis. Kita dipindahkan dari kerajaan gelap, kerajaan iblis. Kita dilahirkan kembali, masuk ke dalam kerajaan Allah. Dipindahkan ke dalam kerajaan surga. Kelahiran itu membawa kewarganegaraan. Kita dilahirkan kembali, kita dapat satu kewarganegaraan yang baru. Bukan lagi warga negara dunia ini
yang dicengkram oleh iblis dan dosa. Tapi pada saat kita lahir baru, kita sudah punya satu kewarganegaraan yang baru. Kewarganegaraan mana? Filipi 3 ayat 20 menunjukkan, karena kewarganegaraan kita adalah di dalam surga. Kita punya kewarganegaraan yang baru, warga negara surga. Kita sudah dipindahkan, kita sudah ditebus, bukan lagi turunan dari Adam yang pertama, orang lama, orang yang berdosa. Tapi kita sudah dipindahkan, ditebus, diangkat jadi anak Allah, Adam yang terakhir. Kita dijadikan orang-orang suci, orang-orang yang baru. Ini yang Tuhan katakan, warga negara surga. Yohanes 15 ayat 19 mengatakan, sebab kamu bukan dari dunia ini, melainkan aku telah memilih kamu keluar dari dunia ini. Jadi kita sudah dipilih untuk keluar dari dunia ini oleh Tuhan. Kita bukan warga negara dunia ini lagi. Kita bukan milik dunia ini lagi. Tapi kita adalah umat tebusan Allah. Yang jadi milik Allah, milik surga. Hanya saja sementara waktu yang singkat ini kita masih menumpang di dunia ini. Menumpang untuk sementara waktu. Kalau kita lihat Daud, satu orang yang sangat berkenan di hadapan Tuhan. Satu orang yang mengerti isi hati Tuhan. Dia menyebutkan dalam Mazmur 119 ayat yang ke-19, aku ini orang asing di dunia. Daud mengerti bahwa dia adalah orang asing di dunia. Juga 1 Tawari 29 ayat yang ke-15. Sebab kami adalah orang asing di hadapanmu dan orang pendatang. Sama seperti semua nenek moyang kami. Daud mengerti bahwa hidup kita di dunia ini cuma sebagai orang asing. Cuma sebagai pendatang yang menumpang untuk sementara waktu. Untuk sebentar saja. Seperti kalau kita pergi ke satu negara lain, satu negara asing. Mungkin kita pergi ke India, ke Pakistan, dan lain sebagainya. Di sana kita pasti mendengar mereka berbicara dalam bahasa yang berbeda. Mereka memakai pakaian yang berbeda. Juga makanannya banyak perbedaannya. Mungkin kalau kita mau pilih beli makanan kita bingung-bingung dulu. Waduh, ini rasanya apa ya? Ini isinya apa ya? Beda banyak. Juga warna mata, warna rambut, warna kulitnya beda banyak. Demikian juga semasa kita menumpang di dunia ini. Kalau kita berbeda dengan warga dunia, dengan anak-anak milik dunia ini, Tuhan bilang jangan heran. Wajar itu kalau kamu berbeda dengan warga dunia ini, milik dunia ini. Sebagai umat tebusan Allah, orang asing yang menumpang di dunia ini sangat wajar kalau berbeda. Baik cara hidupnya berbeda, mungkin sifat, sikapnya berbeda, apalagi aturan, patokan-patokan kebenaran yang dipakai. Beda banyak, bisa-bisa 180 derajat bertentangan. Seperti ini juga yang Tuhan ternyata memang menuntut dari kita. Rom 12 ayat 2a mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tuhan menuntut kita supaya kita menjadi tidak serupa, tidak sama dengan warga dunia ini. Meskipun gara-gara itu seringkali orang dunia tidak bisa mengerti. 1 Petrus 4 ayat 4 mengatakan, di dalam hal ini mereka merasa aneh. Kamu tidak ikut bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohannya. Dan mereka berkata-kata jahat tentang kamu. Mereka merasa aneh, kenapa sih kamu gak mau ikut bersama-sama dengan kami? Melakukan ini itu, berbuat ini itu. Kenapa? Mereka menertawakan, mencaci, mengolok-olok. Bahkan mereka juga membenci, mengucilkan kita. Gara-gara berbeda, gara-gara tidak sama. Tapi Tuhan bilang, jangan takut. Yohanes 17 ayat 15. Tuhan bilang, aku tidak meminta supaya engkau, yaitu Bapa, mengambil mereka dari dunia. Tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Ini permintaan Yesus kepada Bapa. Jangan diambil Tuhan kalau belum waktunya. Tapi Bapa, lindungi mereka. Jauhkan dari segala yang jahat. Meskipun anak-anak dunia ini, mereka kelihatannya lebih cerdik. Mereka lebih berani berbuat curang. Mereka berani menghalalkan segala
segala cara. Tapi Tuhan bilang jangan takut. Kalau kita ada dalam tangan perlindungan Tuhan, dalam pemeliharaan Allah, itu satu jaminan yang pasti. Apalagi yang perlu kita takutkan. Meskipun sekarang sementara kita hidup di dunia ini, kita hidup sebagai orang asing yang berbeda. Tapi satu kali kelak, kalau kita kembali kepada Bapa, kita bukan orang asing lagi di surga. Kita adalah warga surga, disambut dengan tangan terbuka, dikasihi, bahkan Allah mengenal setiap kita dengan detail satu persatu. Karena nama kita ada tersurat di dalam surga. Bahkan Tuhan bilang, kita dijadikan tiang-tiang dalam bait sucinya. Tidak akan pernah keluar lagi dari surga. Selanjutnya kita akan melihat contoh-contoh beberapa orang yang hidup sebagai orang asing yang Tuhan tunjukkan di dalam Alkitab. Yang pertama kita lihat adalah Abraham. Ibrani 11 ayat 9-10 jelas menuliskan buat kita. Dengan iman ia, yaitu Abraham, mengembara di tanah perjanjian seperti di dalam satu negeri asing, tinggal di dalam kemah. Abraham mengembara, hidup sebagai orang asing. Dan ini dikonfirmasi langsung oleh Tuhan sendiri. Dalam Kejadian 17 ayat yang ke-8 Tuhan berkata, akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing. Ini konfirmasi dari Tuhan. Kalau Tuhan yang mengatakan pasti benar. Tidak ada orang yang bisa pura-pura di hadapan Tuhan. Tidak ada yang bisa munafik. Tuhan lihat sampai dalam hati dan pikiran setiap kita. Jadi kalau Tuhan yang konfirmasi, pasti benar. Bahkan sekali lagi Tuhan menyatakan ini kepada Musa juga. Jadi kita lihat, meskipun Abraham, dia dalam pengembaraannya harus menumpang di berbagai negeri asing di tanah Kanaan itu. Abraham tidak hidup sama seperti orang-orang Kanaan. Tapi dia hidup sebagai warga negara surga. Dia tidak hidup sebagai warga dunia yang sama dengan orang Kanaan yang begitu limpah dalam segala macam dosa-dosanya. Yang begitu keji sampai Tuhan mau membinasakan mereka. Baik Sodom Gomora yang terkenal dengan dosa-dosa seks perzinahannya. Juga dalam segala macam penyembahan berhala orang Kanaan. Si Abraham dia tidak mau menjadikan dirinya serupa dengan orang Kanaan. Abraham ini hidup sebagai orang asing. Kalau kita baca dalam Kejadian 12 ayat yang pertama, Tuhan telah berfirman kepada Abraham demikian. Keluarlah engkau dari negerimu dan daripada kaum keluargamu dan dari dalam rumah bapakmu. Jadi kalau kita lihat dalam ayat ini, juga beberapa ayat yang lain, Abraham ini dia sudah mengenal rumah. Bahkan dia sudah pernah tinggal di dalam rumah bapaknya. Mungkin umur 0 sampai 75 pada waktu dia dipanggil keluar dari Haran. Dia sudah tinggal di dalam rumah. Juga Abraham ini dia bisa membangun rumah. Kalau dia memang mau membangun rumah, dia punya kemampuan yang cukup untuk itu. Abraham punya uang, punya tenaga untuk membangun rumah. Di mana dia bisa tinggal dengan nyaman, tidak repot, harus pasang bongkar tenda, atur barang. Begitu repot, belum lagi banyak resiko yang harus dihadapi sebagai orang asing. Tapi Abraham tidak mau tinggal di dalam rumah. Dia tetap hidup sebagai orang asing. Terus mengembara, tinggal dalam tenda. Dan dia mengaku bahwa mereka adalah orang-orang asing. Musafir-musafir di atas bumi ini. Dicatat oleh Ibrani 11 ayat 13. Ada satu ibu, karena tuntutan pekerjaan suaminya dan dia harus pindah keluar kota. Satu kali ibu ini ketemu, dia cerita, loh Bu, kok datang lagi di Surabaya? Oh memang, setiap berapa bulan sekali, apalagi kalau ada hari libur, saya pasti deh datang balik lagi ke Surabaya. Saya pasti pergi ke tukang potong rambut saya, potong rambut di sini. Saya pergi ke penjahit, menjahitkan baju saya. Pergi ke restoran yang saya sukai, juga belanja di toko-toko legendaris Surabaya ini. Saya kangen balik lagi ke Surabaya.
Meskipun ibu ini dan keluarganya sudah pindah ke satu kota yang cukup modern, tidak kalah modernnya dengan Surabaya, tapi dia terus teringat-ingat kangen sama kota Surabaya. Setiap kali ada kesempatan, dia pulang balik ke Surabaya, makan di restoran yang dia sukai, belanja banyak barang dibawa kembali ke kota barunya. Apa Abraham dan Sarah ini tidak seperti itu? Apa dia tidak ingat-ingatan kota Ur-Kasdim, kota Haran dengan berbagai fasilitas yang enak-enak di sana, yang nyaman, yang sudah dia tinggalkan? Ibrani 11 ayat 15 mengatakan, mereka ingat dari mana mereka sudah keluar. Kalau mereka ingat, berarti mereka bisa kembali lagi ke sana. Dan kalau seandainya mereka kembali lagi ke kota asalnya, pasti itu lebih mudah, lebih nyaman, lebih menyenangkan. Mereka akan diterima oleh teman-teman keluarganya dengan tangan terbuka. Tapi apa Abraham dan Sarah kembali lagi ke negeri asalnya? Sama sekali tidak. Abraham tidak pernah kembali, bahkan sampai akhir hidupnya. Dan ini Alkitab catat untuk jadi teladan bagi kita. Selain itu, Abraham juga tidak pernah berusaha menjadikan dirinya sendiri sebagai warga negara dari negeri-negeri yang tempat dia menumpang untuk sementara. Seandainya Abraham ini minta, tolong dong, aku mau jadi warga negaramu loh. Boleh ya aku jadi penduduk resmi di sini? Kemungkinan besar pasti diterima. Karena Abraham punya reputasi yang baik. Dia juga kaya raya, punya banyak ternak, banyak budak. Bisa terjalin satu kerjasama mutualisme, saling menguntungkan dengan penduduk negeri itu. Dan bagi Abraham sendiri itu tentu lebih mudah, lebih aman, lebih menyenangkan dalam segala urusan yang dia hadapi. Juga pada waktu si Abraham ini sampai di negeri suku Het, orang-orang Het itu berkata, Tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Kuburkan istrimu yang mati itu dalam kuburan yang terpilih. Tidak ada satu orang pun dari kami akan menolak untuk memberikan kuburanmu. Pada waktu istrinya mati, Abraham tidak punya satu tanah pun. Dia minta, aku mau beli tanah yang mana ya dari kamu. Dia bilang, Tuan ini raja agung di tengah kami. Lihat, orang asing dipermuliakan begitu tinggi, dianggap sebagai seorang raja agung. Kalau Abraham minta, tolong dong, aku mau jadi warga negaramu, pasti diterima. Tapi apakah Abraham minta jadi warga negara? Sama sekali tidak pernah. Tidak hanya di negeri suku Het ini aja, juga di negeri-negeri lain tempat yang dia singgahi. Tidak pernah Abraham ini minta jadi warga negara. Kenapa? Abraham mengerti kalau sebagai warga negara dia memang dapat hak-haknya sebagai warga negara. Tapi selain itu, dia juga harus memenuhi kewajibannya sebagai warga negara. Harus menerima, harus ikut dalam segala macam tradisi kebiasaan, adat istiadat, cara hidup penduduk di situ. Padahal itu adalah penduduk yang sangat keji di hadapan Tuhan. Orang-orang Kanaan, warga dunia yang hendak dibinasakan oleh Tuhan. Karena itu Abraham tidak pernah mau menjadikan dirinya sebagai penduduk. Dia tetap hidup sebagai orang asing. Beda dengan Lut. Lut berusaha menjadikan dirinya sebagai warga negara Sodom, warga negeri Sodom. Dia membangun rumah sama seperti penduduk Sodom yang lain, bahkan bangun di dalam kota Sodom. Mana kemah yang dia tempati sekian tahun setelah dia keluar dari Haran, ikut dengan Abraham. Sudah tidak ada, mungkin sudah dibuang oleh Lut. Dia tidak lagi tinggal di dalam kemah, tapi dia tinggal di dalam rumah-rumah persis seperti penduduk Sodom. Dia menerima adat istiadat Sodom, bahkan dia menyebut orang-orang Sodom itu sebagai saudara-saudaranya. Dan akhirnya juga kena dosa-dosa Sodom, binasa sampai kekal. Si Abraham mengerti hal ini, dia tidak mau. Kenapa? Abraham ini dia bisa melihat apa yang tidak kelihatan. Satu kota tujuan yang dia impi-impikan. Satu kota di seberang sana. Dia bisa melihat, Ibrani 11 ayat 16 mengatakan, jadi sekarang mereka merindukan satu negeri yang lebih baik, yaitu yang surgawi.
Satu negeri yang surgawi. Satu negeri yang tidak dibangun oleh tangan manusia, tapi dibangun oleh tangan Allah sendiri. Selain Abraham, siapa lagi orang yang hidup sebagai orang asing? Seperti tadi yang sudah kita baca, Daud. Dia mengerti, aku ini orang asing di dunia. Meskipun Daud mempunyai kedudukan yang begitu tinggi sebagai raja, bahkan raja monarki absolut. Orang pertama di seluruh kerajaan Israel. Tapi Daud ini hidup sebagai orang asing, sebagai orang pendatang. Dia tahu esensi hidupnya. Dia tahu apa kehendak Tuhan bagi dirinya selama menumpang di atas bumi yang sementara ini. Selain Daud siapa lagi? Bani Rehab. Bani Rehab ini adalah satu bani, satu suku yang begitu taat kepada bapak leluhurnya. Meskipun dia dipanggil oleh Nabi Yeremia, dibawa masuk ke dalam satu kamar di dalam bait Allah. Di sana Nabi Yeremia ini menyediakan air anggur, disuruh orang Bani Rehab ini untuk minum. Dipaksa oleh si Yeremia, minum air anggur ini. Tapi dengan tegas mereka menolak. Tidak bisa. Kami tidak mau minum air anggur. Karena bapak leluhur kami sudah berpesan. Yeremia 35 ayat 7 mengatakan, janganlah kamu mendirikan rumah, janganlah kamu menabur benih, janganlah kamu membuat atau mempunyai kebun anggur, melainkan haruslah kamu diam di kemah-kemah selama hidupmu, supaya lama kamu hidup di tanah di mana kamu tinggal sebagai orang asing. Kita lihat, Yonadab bin Rehab ini, meskipun dia bukan orang terkenal, tidak banyak ceritanya di dalam Alkitab, tapi dia satu orang yang mengerti kehendak Allah. Sama seperti Daud, sama seperti Abraham. Dia berpesan kepada anak cucunya, kepada seluruh keturunannya, kamu harus diam di kemah-kemah selama kamu hidup menumpang di dunia ini. Kamu harus tinggal sebagai orang asing. Kita lihat Bani Rehab ini, juga Yonadab bin Rehab, bapak leluhurnya, meskipun dia bukan orang yang terkenal, tidak banyak ceritanya, tapi mereka satu orang yang mengerti kehendak Tuhan dan mau menaati kehendak Tuhan. Mereka mau hidup sebagai orang asing dengan berbagai resiko, berbagai konsekuensi yang harus ia terima. Hidup berbeda sebagai orang asing. Mereka mau menyangkal diri dan mereka menurunkan iman dan ketaatannya itu kepada seluruh keturunannya. Dan tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Tuhan yang melihat sampai dalam hati dan pikiran mereka, berjanji lewat Yeremia, keturunan Yonadab bin Rehab tidak akan terputus melayani aku sepanjang masa. Selanjutnya kita mau melihat, kenapa sih kok Tuhan itu melewatkan manusia di dunia ini? Kenapa Tuhan menempatkan kita supaya kita hidup untuk sementara waktu di atas dunia ini? Kenapa? Karena Tuhan ingin mendapatkan satu umat yang dari dalam hatinya sendiri mau percaya kepada Tuhan, mau memilih, mau mengasihi Tuhan. Meskipun ada begitu banyak hal-hal lain yang menarik, hal-hal lain yang begitu indah yang ditawarkan oleh dunia, oleh iblis. Tapi satu umat ini, dia tetap percaya pada Tuhan, tetap memilih Tuhan di atas segala-galanya. Umat inilah yang Tuhan cari. Dan umat inilah nanti yang akan Tuhan bawa masuk ke dalam surga yang baka. Bagaimana dengan yang lain yang tidak mau? Ini tidak ada harganya di hadapan Tuhan. Orang-orang seperti ini akan dibuang dalam laut api yang kekal. Tapi bagaimana cara menentukan antara orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan dengan orang yang tidak sungguh-sungguh cinta Tuhan? Kalau kita lihat saat-saat ini lagi musim penerimaan mahasiswa baru, murid baru. Pada saat awal penerimaan mahasiswa baru ini, kelihatannya semua sama-sama semangatnya, sama-sama antusiasnya. Sulit untuk membedakan mutu mereka. Tapi nanti setelah ujian tengah semester berjalan, apalagi setelah ujian akhir semester selesai, keluar rapot atau kartu hasil studinya,
kelihatan jelas mana murid yang pandai, mana yang bodoh, mana yang rajin, mana yang malas, mana yang bertanggung jawab dan mana yang tidak. Mutu seseorang itu akan kelihatan dalam ujian. Demikian juga untuk menentukan mana satu umat yang bermutu di hadapan Tuhan dan mana yang tidak. Tuhan tempatkan manusia di dalam dunia ini. Di sini akan dilakukan ujian-ujian itu. Lewat segala hal yang Tuhan izinkan terjadi pada kita. Mungkin anak, suami atau istri yang makan hati. Mungkin sakit penyakit, mungkin tetangga, rekan, kerja yang jahat. Juga segala macam bencana alam, godaan seks, godaan tahta dan lain sebagainya. Tuhan menguji satu demi satu manusia. Dan hanya orang-orang yang lulus dari ujian-ujian yang terjadi di atas muka bumi ini. Ini yang Tuhan bawa masuk ke surga. Ini satu umat yang berharga di hadapan Tuhan. Yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ini yang akan Tuhan bawa masuk dalam surga dan bumi yang baru. Jadi kalau kita lihat, kapan penentuan akan masuk ke surga dan neraka itu dilakukan? Sekarang. Semasa kita masih hidup di dunia ini. Awas, cuma ada dua tempat, surga atau neraka. Tidak ada tempat lain, tidak ada tempat ketiga. Meskipun iblis dengan berbagai triknya mencoba memasukkan ide, tenang aja, ada tempat ketiga, ada tempat transit sementara. Meskipun mungkin kamu sekarang belum suci sepenuhnya, tenang aja. Kamu nanti bisa dimasukkan ke dalam tempat pemurnian, tempat pembersihan sementara. Tuhan itu kasih kok. Nggak mungkin Tuhan itu tega melemparkan kamu masuk dalam neraka. Tidak, kamu cuma ditakut-takuti. Kamu dimasukkan ke tempat pembersihan. Nanti setelah dibersihkan dosa-dosamu, kamu boleh masuk ke sorga. Awas. Itu adalah tipu daya iblis. Penentuan untuk masuk surga atau neraka itu sekarang selama masa hidup di dunia ini. Hanya satu kali saja. Tidak ada lagi masa siklus hidup yang kedua. Satu kali saja. Jelas Tuhan katakan di dalam Ibrani 9 ayat yang ke-27. Sebagaimana sudah ditetapkan bagi manusia bahwa pada satu saat akan mati. Tetapi sesudah itu dihakimi. Setelah mati langsung masuk ke dalam penghakiman Allah. Langsung ditentukan tempatnya di surga atau di neraka. Jadi kita lihat meskipun dunia ini cuma sementara, cuma begitu singkat, tapi sangat-sangat penting. Mengapa? Sementara waktu yang pendek ini menentukan hidup kita untuk selama-lamanya. Bakal masuk di surga atau masuk ke dalam neraka yang kekal dan abadi. Oleh karena itu kita harus mengerti dengan jelas apa yang harus kita lakukan selama kita masih hidup menumpang di dunia ini. Supaya satu kali kelak, kalau sewaktu-waktu kemah kita dibongkar, kita boleh naik dan diterima di dalam kerajaan surga. Apa aja yang harus kita lakukan? Yang pertama, harus kita kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, dengan gemetar. Memang keselamatan jiwa kita sudah kita terima dari Tuhan dengan gratis pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi selanjutnya kita harus mengerjakan sendiri keselamatan ini. Kita harus memelihara dengan sebaik-baiknya, dengan takut dan gemetar, kata Filipi. Takut dan gemetar. Apa seperti ini? Seperti orang yang ketakutan, tremor pada waktu mungkin ada perampok datang dengan senjatanya? Tentu tidak. Ini berlawanan dengan 2 Timotius 1 ayat 7. Lalu takut dan gemetar yang bagaimana yang Tuhan maksudkan dalam ayat ini? Yang Tuhan maksudkan adalah dengan hidup takut akan Tuhan. Tahu, sadar sepenuhnya bahwa ada 2 mata di surga yang selalu mengawasi, mengikuti kita dimanapun kita berada. Tuhan tahu, Tuhan lihat sampai dalam hati dan pikiran kita yang tersembunyi, dalam tempat-tempat yang tersembunyi kita. Kalau kita mengerti hal ini, kita akan hidup dengan takut akan Tuhan. Tidak akan berani melakukan kesalahan dosa. Kita tidak
menyusahkan Tuhan. Kita tidak mau melawan Tuhan. Sebaliknya justru bersungguh-sungguh berusaha untuk memperkenankan Tuhan. Seperti Daud. Juga arti lainnya, Tuhan bilang supaya selama kita hidup di dunia ini, kita hidup lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia. Manusia cuma bisa membinasakan tubuh fisik kita. Tapi Tuhan bisa membinasakan tubuh, juga membinasakan roh kita, nyawa kita dibuang dalam neraka yang kekal. Kenapa sih kok harus takut dan gemetar? 2 Korintus 5 ayat 10 mengatakan, karena kita semua harus menghadap kursi pengadilan Kristus, supaya setiap orang boleh menerima apa yang sudah dilakukan di dalam tubuhnya, sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya, baik atau jahat. Karena kita satu kali kelak harus menghadap kursi pengadilan Allah. Dan kita akan ditentukan berdasar apa yang kita lakukan sendiri. Bukan berdasar doa permohonan dari orang-orang lain yang mendoakan kita setelah kita meninggal. Bukan berdasarkan banyaknya permintaan dari orang lain. Tidak. Tuhan katakan berdasarkan apa yang sudah kita perbuat sendiri di dalam dunia ini. Oleh karena itu kita harus memelihara keselamatan kita dengan takut dan gentar. Dengan apa kita harus memelihara keselamatan kita? Yang pertama, hidup suci dan benar di hadapan Tuhan. Kita sudah tahu ini magdasyat, tetap suci, tetap benar. Di mana saja, dalam hal apa saja, kapan saja, baik dulu, sekarang, dan yang akan datang. Juga memelihara keselamatan dengan melakukan kehendak Tuhan. Matius 7:21 mengatakan, bukan orang yang memanggil Tuhan berseru-seru kepada Tuhan yang boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Jelas, orang yang mau melakukan perintah Tuhan, kehendak Tuhan. Kehendak yang mana? Ulangan 29 ayat 29 menunjukkan kepada kita, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Jadi segala hal, segala perintah yang sudah Tuhan nyatakan kepada kita, yang sudah kita terima, sudah kita mengerti, itu semua harus kita lakukan. Mulai kapan? Sejak kita lahir, sejak saat ini terus sampai akhir hidup kita. Supaya keselamatan itu jangan sampai hilang. Selama kita masih hidup di dunia, keselamatan itu masih bisa hilang. Kita ingat Saul, Yudas, hilang keselamatannya. Karena tidak menjaga keselamatannya. Ini orang-orang yang Tuhan katakan mulai dalam roh, tapi berakhir dalam daging. Selanjutnya, apalagi yang harus kita lakukan selama kita tinggal menumpang di dunia ini. Yang kedua, mengarahkan pandangan kita kepada tujuan. Negeri yang kekal di seberang sana. Kita tahu saat ini kita sedang dalam perjalanan menuju rumah kita yang abadi di seberang sana. Mari kita sama-sama mengarahkan pandangan kita, mengarahkan perhatian kita, memfokuskan segala perencanaan kita bukan di dunia ini, tetapi di rumah kita yang akan datang. Seringkali dalam perjalanan kita menuju rumah yang akan datang, iblis, dunia menawarkan begitu banyak hal-hal yang menarik, begitu banyak hal-hal yang indah, yang canggih. Awas, Tuhan bilang, jangan sampai kita terpincut, terpikat, jatuh hati, sampai mencintai terus kejar, sampai akhirnya lupa kalau hidup kita di dunia ini cuma sementara. Satu kali harus kita tinggalkan. Biar kita tetap mengarahkan pandangan kita ke seberang sana. Rumah kita yang abadi. Selanjutnya, apalagi yang harus kita lakukan? Memang selama kita hidup tinggal di dunia ini, kita masih tetap butuh makan, tidur, belajar, bekerja, mengerjakan pekerjaan sehari-hari kita. Seringkali semua kebutuhan jasmani kita itu mengambil waktu, tenaga, pikiran, perhatian yang jauh lebih banyak dibandingkan kebutuhan rohani kita. Tapi kalau kita mengerti, kalau mata kita jalik bahwa kita hanya menumpang sementara saja di hotel dunia ini, kita akan bisa
menjalani satu jalan hidup yang kembar. Sementara kita hidup di dunia ini, kita melakukan segala pekerjaan, aktivitas kita. Mungkin kita bekerja sebagai dokter, sebagai guru, ibu rumah tangga. Kita lakukan tugas-tugas kita yang biasa untuk hidup di dunia ini. Tapi kita juga menjalani hidup rohani kita untuk rumah kita yang abadi. Ini jalan hidup kembar yang Tuhan mau. Seperti yang Imamat 11 ayat 3 katakan, berkuku kembar. Ini yang Tuhan mau. Bahkan Tuhan minta supaya kita memprioritaskan jalan hidup kita yang kembar. Kita penuhi segala kebutuhan hidup rohani kita. Kita tahu 7 kebutuhan pokok rohani. Itu yang kita penuhi, kita lakukan, kita prioritaskan. Agar satu saat kelak, kalau kita sewaktu-waktu harus kembali kepada Bapa, kembali ke rumah kita yang kekal di surga, kita diterima, kita boleh masuk dalam rumah kita yang sesungguhnya. Selanjutnya, apalagi yang harus kita lakukan? Kalau kita tinggal di dalam satu hotel, biasanya kita akan dapat ranjang yang bagus, dengan bed covernya yang lembut, mungkin ada lampu, kursi yang artistik, lukisan yang indah, bunga-bunga yang cantik, begitu bagus. Tapi kalau kita check out, keluar dari hotel itu, tidak boleh kita bawa bunganya atau lampunya, bisa-bisa urusan polisi nanti. Semua barang-barang yang indah, yang bagus ini hanya bisa kita nikmati selama kita tinggal menginap di hotel tersebut. Demikian juga sewaktu kita masih menumpang tinggal di dalam hotel dunia ini, ada begitu banyak hal-hal yang indah secara jasmani. Tapi semua itu tidak bisa kita bawa. Kalau satu kali kelak kita harus check out, keluar meninggalkan dunia ini. Semua stop sampai kubur, berhenti. Tidak bisa kita bawa lagi. Meskipun mungkin rumah kita sertifikatnya hak milik, tapi tidak bisa kita bawa dalam kekekalan. Demikian juga segala gelar, kekuasaan, harta benda, bahkan juga anak istri kita. Tidak ada satupun yang kita bisa bawa dalam kekekalan. Stop sampai dikubur saja. Oleh karena itu Tuhan katakan dalam 1 Korintus 7 ayat yang ke-31, dan orang-orang yang memakai dunia ini, pakailah seperti orang yang tidak memakai. Biar kita memakai seperti orang yang tidak memakai. Pakai dengan berpada, tidak terikat, tidak mencintai. 1 Yahya 2 ayat 15 mengatakan, kalau satu orang mengasihi dunia ini dengan segala isinya, maka orang seperti itu tidak akan bisa mengasihi Bapa. Tidak akan bisa bekerja untuk hidup yang kekal, memenuhi semua kebutuhan hidup rohaninya. Dia akan terus makin lama makin mencintai, makin terikat dengan segala berhala modernnya. Dan semua ikatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu akan jadi dosa. Semua ikatan itu akan menarik, menahan orang itu. Tidak bisa meningkat lebih tinggi lagi dalam rohaninya. Menahan, tidak bisa naik, masuk ke dalam surga. Justru menarik, jatuh, masuk ke dalam neraka kekal. Yang begitu mengerikan. Oleh karena itu kita harus mengerti baik-baik. Selanjutnya, apalagi yang harus kita lakukan selama kita menumpang di atas dunia ini? Ada satu orang, karena untuk satu urusan dia harus pergi tinggal beberapa minggu di satu negara di Eropa. Pada waktu dia pergi, dia membawa beberapa banyak bekal makanan kesukaannya. Tapi begitu sampai di douane, custom bea cukai di negara itu, dia diperiksa kopernya, masuk custom, dia dipanggil, dia diberi 2 pilihan. Kamu buang semua makanan olahan daging ini, atau kamu harus bayar denda yang sangat besar, dan masih banyak sanksi-sanksi lainnya. Karena dia tidak mengerti kalau untuk masuk ke dalam negara itu tidak boleh membawa makanan olahan daging. Dengan sedih, dia keluarkan satu persatu, mungkin ada dendeng, ada corned beef, ada abon, ada begitu banyak makanan olahan daging itu. Satu persatu dikeluarkan, dimasukkan ke dalam bak sampah di ujung ruangan itu. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena dia tidak mengerti peraturan dari negara yang dia tuju.
masih untung cuma disuruh buang. Kalau melakukan pelanggaran yang lebih berat, bisa-bisa begitu datang, tidak boleh masuk, sudah diusir, dipulangkan kembali ke negeri asalnya. Jauh lebih besar kerugiannya. Semua ini terjadi karena tidak tahu, tidak mempelajari dulu, tidak mengerti peraturan apa yang diberlakukan di negara yang dia tuju. Demikian juga kalau kita mau masuk ke dalam kerajaan surga, apalagi minta tinggal di sana, kita harus mengerti peraturan-peraturan apa yang diberlakukan di kerajaan surga. Kita harus tahu dan mulai menaati, mulai mencocokkan diri agar satu kali kelak kalau kita sampai di sana, kita tidak diusir. Celaka kalau diusir dari kerajaan surga. Cuma ada satu tempat lain, neraka yang mengerikan. Daud jelas mengerti hal ini. Oleh karena itu Daud berkata dalam Mazmur 119 ayat yang ke-19, aku ini orang asing di dunia. Janganlah sembunyikan perintah-perintahmu terhadap aku. Daud minta, Tuhan, jangan sembunyikan kehendakmu, perintahmu terhadap aku. Supaya aku bisa pakai perintah-perintah peraturanmu itu sebagai pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, menerangi jalanku selama hidup di atas dunia yang begini gelap. Supaya aku tidak sampai tersesat, tidak sampai salah jalan. Bahkan dalam Mazmur 119 ayat yang ke-54, Daud berkata, ketetapan-ketetapanmu adalah nyanyian mazmur bagiku di rumah yang kudiami sebagai orang asing. Semua peraturan Tuhan, ketetapan-ketetapan itu, Daud jadikan sebagai mazmur yang dia nyanyikan sehari-hari supaya dia selalu ingat. Supaya dia tidak sampai melanggar peraturan-peraturan Tuhan. Seharusnya untuk kita sekarang jauh lebih mudah daripada Daud. Kenapa? Tuhan sudah memberikan Alkitab kepada kita. Ini panduan yang berisi peraturan-peraturan lengkap yang diberlakukan di kerajaan surga. Kalau kita mau menaati peraturan-peraturan ini, seperti 1 Tesalonika 2 ayat 12 mengatakan, supaya kamu berjalan dengan patut kepada Allah yang sudah memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Kalau kita mau taati, maka firman Tuhan ini jadi seperti kompas. Dia akan menunjukkan mana yang benar, mana yang salah, mana arah yang harus kita ambil supaya kita bisa jalan di jalan yang benar sampai kepada ketujuan. Kapan kita harus mulai mempelajari peraturan-peraturan Allah ini? 2 Korintus 5 ayat 1 mengatakan, jika kemah tempat kediaman kami di bumi ini dibongkar, kami punya sebuah bangunan dari Allah, sebuah rumah yang kekal di surga. Kita enggak tahu. Kalau kita kontrak rumah, kita tahu pada bulan berapa, tanggal berapa, tahun berapa. Jelas ada surat tertulisnya, kontrak rumah kita di dunia ini habis. Tapi kalau kontrak kita di dunia, hidup kita di dunia ini habisnya kapan kita enggak tahu. Kalau sewaktu-waktu kita harus kembali kepada Bapa, kita sudah siap. Oleh karena itu Tuhan bilang, bersedia, Amos 4 ayat 12. Mulai saat ini kita harus terus melakukan kehendak Tuhan. Selanjutnya, apalagi yang harus kita lakukan? Kalau kita pergi ke satu negara asing, apalagi negara yang belum pernah kita datangi, tentu untuk mudahnya kita ikut satu tour, satu travel, dipandu oleh seorang tour guide, pemandu wisata. Pemandu wisata ini yang tahu lebih banyak tentang sikon di daerah, di negara itu. Dia tahu aturan-aturan yang berlaku. Dia akan menuntun, memimpin orang-orang anggota dari turnya itu bagaimana cara naik alat transportasi ini. Dari satu tempat ke tempat lain harus pindah pakai alat transportasi yang mana. Dia juga tentukan peraturannya. Besok pagi bangun jam berapa, berangkat jam berapa. Dia semua yang menentukan. Tapi kalau anggota-anggota tur ini mau menurut kepada tour guide-nya, maka perjalanan mungkin 5 hari atau 7 hari. Tur mereka itu bisa berjalan dengan lancar. Tidak sampai buang waktu, salah jalan, putar-putar. Tapi bisa sesuai dengan apa yang sudah dijadwalkan. Senang, dapat semua yang sudah dijelaskan dalam itinerary mereka. Demikian juga dalam perjalanan kita menuju ke negeri yang kekal. Yang kita belum tahu arahnya.
Kita jangan jalan dengan kemampuan, kekuatan, kepintaran kita sendiri. Ada begitu banyak hal-hal yang mudah menyesatkan. Ada begitu banyak usaha-usaha untuk menarik kita keluar dari jalan Allah yang sudah Tuhan siapkan kepada kita. Tuhan bilang, terima Tuhan Yesus sebagai tour guide kita. Taati, jadikan Yesus itu sebagai tour guide kita, pemandu wisata kita. Dia anak Allah yang sudah turun dari surga. Dia yang tahu jalan kembali ke dalam surga. Dia tahu mana jalan yang paling tepat, mana cara yang paling tepat. Kalau kita mau turut Tuhan Yesus, kita mau jadikan dia sebagai pemandu wisata kita, tour guide kita, taat sepenuh, maka Tuhan akan membawa kita sampai masuk ke dalam surga. Pasti sampai. Tuhan Yesus tidak akan salah jalan, keliru jalan. Bahkan Tuhan katakan, Yohanes 10 ayat 9, akulah pintu. Tuhan sendiri pintunya. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Kalau kita taati perintah tuntunan dari Tuhan Yesus, kita pasti akan dibawa masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak hanya Tuhan Yesus yang bekerja, juga Allah Bapa, Allah Roh Kudus meneguhkan, menuntun, memimpin, sehingga kita boleh sampai ke dalam kerajaan surga. Memang ini yang Tuhan inginkan. Seperti yang Tuhan katakan dalam Yohanes 17 ayat 24. Bapa, aku ingin agar mereka yang sudah Engkau berikan kepadaku itu berada dengan aku di mana aku berada. Tuhan ingin kita, anak-anaknya, berada di tempat di mana Tuhan Yesus ada, yaitu di dalam surga yang kekal. Yohanes 14 ayat 2 mengatakan, di dalam rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Tour guide kita sudah menyediakan buat kita bukan hotel, tapi satu tempat tinggal. Tempat tinggal yang bagaimana? King James menyebutkan tempat tinggal itu dengan kata mansions. Ini mansions ini gambarannya kira-kira seperti ini. Satu rumah yang besar, yang bagus, yang dibangun di atas satu lahan yang luas, yang biasanya ditempati oleh orang-orang bangsawan, keluarga kerajaan. Begitu indah, begitu megah. Seperti ini juga yang sudah Tuhan siapkan untuk kita yang mengasihi Tuhan. Tapi pertanyaannya, kalau memang sudah Tuhan siapkan satu tempat tinggal yang begitu indah, kenapa sih kok enggak mau setelah kita percaya pada Tuhan Yesus ditebus, langsung mati aja, langsung naik ke surga, masuk di tempat tinggal yang indah ini, kan senang. Tidak seperti itu. Ada satu rencana Tuhan kepada setiap kita, untuk setiap kita, selama kita hidup di dunia ini. Sama seperti Allah Bapa mengutus Tuhan Yesus turun ke dunia dengan satu misi tertentu, satu rencana tertentu. Demikian juga kalau Tuhan mengutus kita, menempatkan kita di atas dunia ini. Ada satu misi, ada satu tugas, ada satu rencana yang tertentu untuk setiap kita. Yohanes 17 ayat 18 jelas menunjukkan hal ini. Ada satu rencana yang Tuhan mau kerjakan di dalam setiap kita. Rencana apa itu? Yang pertama, Tuhan mau mendidik setiap kita supaya bisa meningkat setinggi mungkin. Sama seperti orang tua, dia ingin anaknya mencapai tingkat pendidikan yang setinggi mungkin supaya bisa hidup secara jasmani dengan enak. Oleh karena itu anak itu disekolahkan. Meskipun anak itu kalau disekolahkan dia harus belajar keras, belajar teori praktek, harus menghadapi lagi ujian teori, ujian praktek, lelah, belajar sampai malam, mungkin tidak tidur. Tapi kalau dia mau belajar dan lulus, satu saat dia naik kelas. Demikian seterusnya, naik kelas terus sampai akhirnya lulus, jadi insinyur, jadi dokter, senang hidupnya, indah. Demikian juga yang Tuhan mau. Tuhan mau mengolah setiap kita. Segala segi hidup kita diolah, ditingkatkan setinggi mungkin, mencapai tingkat-tingkat yang seindah mungkin, setinggi mungkin yang bisa kita capai. Kenapa? Karena sampai di mana tingkat yang kita capai di dunia ini,
itu akan jadi tingkatan, ukuran kita untuk kekal selama-lamanya di dalam kerajaan surga. Baik itu ukuran pahala, juga ukuran kemuliaan kita. Kita bawa kekal selama-lamanya di dalam kerajaan surga. Apalagi yang Tuhan rencanakan untuk kita di dalam dunia ini. Tuhan mau melatih kita supaya kita bisa memakai fasilitas yang Tuhan berikan selengkap senjata Allah. Tuhan mau kita bisa memakai juga supaya kita bisa mahir memakainya. Kenapa? Selama kita hidup di dunia ini, kita harus terus berperang. Baik melawan segala tarian godaan dari tubuh daging ini, melawan nafsu kedagingan, melawan nafsu mata, keangkuhan hidup, juga melawan segala kuasa penguasa di udara, pekerjaan iblis dengan segala antek-anteknya. Kita harus terus berperang melawan ini. Kenapa Tuhan izinkan kita berperang terus? Karena kalau kita berperang dan kita bisa menang, maka hasil kemenangan itu, jarahan itu akan jadi tambahan pahala. Untuk menambah pahala kemuliaan kita kekal di surga nanti. Tapi kalau kita tidak bisa memakai selengkap senjata Allah dalam peperangan rohani, bukan jasmani, dalam peperangan rohani ini, dalam peperangan melawan iblis dan segala antek-anteknya, bisa terjadi kalah, terluka, cacat, mungkin kakinya putus, tangannya patah. Kalau memang betul terjadi seperti ini, kalah dalam peperangan rohani, mungkin bereaksi yang salah, bereaksi yang dosa. Apa yang harus kita lakukan? Tuhan mau kita saling tolong menolong satu sama lain. Galatia 6 ayat 1. Hendaklah kamu yang ada di dalam roh, memulihkan orang yang demikian di dalam roh yang lemah lembut. Tuhan mau kita saling tolong menolong satu sama lain. Mulai dari lingkaran yang terkecil antara suami istri, keluarga, mungkin di dalam sel group, di dalam gereja persekutuan tubuh Kristus. Saling tolong menolong agar dalam perjalanan kita menuju rumah yang kekal, kita bisa saling membangkitkan, menopang, bersama-sama kita akan masuk sampai ke dalam kerajaan surga. Selanjutnya, apalagi yang harus kita lakukan? Kalau kita tahu presiden kita slogannya kerja, kerja, kerja. Selama masih bisa menjabat sebagai presiden, masih duduk di Dewan Rakyat, ayo kita kerja, kerja, kerja. Supaya bisa menghasilkan karya nyata yang sebanyak mungkin. Seandainya Tuhan itu bisa kirim poster ke dunia, mungkin salah satu posternya Tuhan isinya sama seperti ini. Kerja, kerja, kerja. Kenapa? Kok Tuhan mau kita terus bekerja, bekerja secara rohani? Karena supaya kita dengan kita bekerja, kita akan menghasilkan buah. Dan buah-buah ini kelak akan berubah jadi pahala kita kekal di surga. Jadi Tuhan mau kita bekerja, bekerja, bekerja secara rohani sekuat mungkin, sebanyak mungkin. Dengan rajin, tidak dengan bermalas-malasan. Seperti yang Pengkhotbah 9 ayat 10a mengatakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Kerjakan sekuat tenaga. Karena di dalam alam nanti, yang akan kita masuki alam kekekalan setelah kita mati nanti, tidak ada lagi kesempatan untuk bekerja yang bisa menghasilkan buah. Bekerja yang bisa menghasilkan pahala, yang bisa dibawa masuk dalam kekekalan. Kalau sudah mati, tidak bisa lagi meningkatkan tingkatan rohani kita, juga tidak bisa turun, sudah tetap stagnan. Oleh karena itu, seperti yang Paulus katakan dalam Filipi 1 ayat 22a. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Ini yang Paulus katakan. Hidup itu berarti bekerja, memberi buah. Bukan hanya 1 atau 2 kali saja, tapi terus menerus bekerja, memberi buah. Bahkan sampai tua pun. Mungkin secara jasmani sudah dipensiun, tidak lagi bekerja di dunia. Tapi semasa Tuhan masih memberi kita nafas di dalam hidung kita. Semasa kita masih diberi hidup di atas dunia ini. Tuhan mau kita bekerja. Tuhan katakan dalam Mazmur 92 ayat yang ke-14. Maka pada masa rambutnya sudah putih, mereka itu lagi akan berbuah-buah. Dan jadi subur dan hijau rupanya.
sampai putih rambutnya, masih bisa terus berbuah-buah. Dan justru orang yang mau terus berbuah-buah, meskipun sudah putih rambutnya, orang-orang ini yang bisa tetap subur, bisa tetap hijau, tetap awet muda, tidak mati-mati. Karena dia masih bisa terus berkarya, Tuhan kasih terus kesempatan untuk menambah pahalanya. Kenapa bisa? 2 Korintus 4 ayat 16 mengatakan, meskipun manusia luar kami binasa, makin lama makin jadi jelek, makin rusak. Namun orang dalam kami diperbarui dari sehari ke sehari. Tuhan akan memperbaharui dari sehari ke sehari semua orang yang mau hidup berbuah-buah untuk Tuhan. Oleh karena itu, ayo kita semua bekerja untuk Tuhan semaksimal mungkin. Kerja sesuai dengan bidang kita masing-masing. Mungkin ada yang melayani seperti Dorcas, dia bikin baju-baju, pakaian, ini cerita tentang memenuhi kebutuhan hidup. Mungkin yang lain bekerja seperti orang Samaria, perempuan Sunem, Yohana istri Kusa, Susana, Priskila, Akila, dan banyak lagi lainnya. Masing-masing bekerja sesuai dengan kemampuan, talenta yang sudah Tuhan anugerahkan kepada dia. Asal mau, pasti bisa. Kenapa? Sebenarnya Tuhan itu sudah menyediakan rencana yang indah untuk setiap kita. Tuhan sudah menyediakan satu jatah harian, berkat harian untuk kita jalani setiap hari. Kalau kita mau, kita tinggal jalani. Kita minta, Tuhan tolong aku, Roh Kudus celikan mataku, sehingga aku bisa menangkap kehendak-Mu. Aku bisa melihat rencana-rencana beban-beban tugas yang Tuhan mau aku kerjakan selama sisa hidupku di dunia ini. Dan semua itu nanti akan berubah jadi pahala kekal di seberang sana. Pernah melihat anak yang memecahkan celengannya? Celengan ini tabungan. Untuk orang ya yang usia 30 sampai 50 tahun, pasti kita kenal tabungan yang disebut celengan yang biasanya terbuat dari tanah liat. Tanah liat ini diisi dengan uang logam, uang kertas sampai penuh. Kalau sudah penuh, sudah berat, wah ini artinya harus dipecahkan. Celengan itu dipecahkan dengan begitu gembira, biasanya anak-anak itu dia akan menghitung, udah berapa ini uang tabunganku selama ini, dihitung, sudah sekian banyak. Dengan uang hasil celengannya ini, dia bisa beli barang atau mainan yang sudah dia idam-idamkan sekian lama. Setelah sekian lama menyangkal diri, berhemat-hemat, menabung, mungkin tidak jajan es, permen dan lain sebagainya. Akhirnya tiba saatnya dia bisa mecah celengan. Bisa menikmati hasil tabungannya sekian lama. Begitu senang, begitu gembira. Demikian juga kelak kita di surga. Kita akan mecah celengan kita. Kita akan memecahkan tabungan pahala kita. Satu saat nanti kalau kita ketemu Tuhan, kita akan beristirahat. Tinggal menikmati pahala dan kemuliaan yang sudah kita kirimkan sejak kita masih hidup di dunia ini. Yang sudah kita transferkan ke seberang sana. Oleh karena itu, Tuhan bilang dalam ayat yang terakhir ini, 1 Petrus 4 ayat 2, supaya jangan lagi di dalam sisa waktunya, ia hidup di dalam daging menurut hawa nafsu manusia, melainkan menurut kehendak Allah. Ini kehendak Tuhan. Seberapa banyak waktu yang masih Tuhan berikan kepada kita. Seberapa banyak sisa umur hidup kita di dunia ini. Tuhan mau kita pakai sebaik-baiknya. Jangan kita pakai seperti orang ini untuk memuaskan hawa nafsunya. Keinginan mata, keinginan tubuh, keangkuhan hidup dan lain sebagainya, kedagingannya. Jangan, Tuhan bilang, bukan ini rencana Tuhan menempatkan kita di dunia yang sementara, yang sebentar ini. Tuhan mau kita pakai setiap waktu kita, setiap hari demi hari untuk bekerja buat Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan agar setiap saat kita bisa mencetak pahala. Dan itu kita kirim transfer ke dalam rumah abadi kekal selama-lamanya. Dan satu kali kelak, kalau kita harus kembali menghadap Tuhan, entah dalam penamatan pribadi, kita pulang balik
sendiri-sendiri, mati secara pribadi, entah itu nanti bersama-sama dalam pengangkatan, penamatan massal, kita akan ketemu dengan Tuhan. Dan Tuhan akan menyambut kita dengan kata-katanya, bagus, hai hamba yang baik dan setiawan, masuklah engkau ke dalam kesukaan Tuhanmu. Biar ini jadi satu kerinduan untuk setiap kita. Mari kita mau menyanyikan satu lagu yang indah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan setiap waktu yang masih Tuhan berikan kepada kita. Ada satu rencana Tuhan untuk kita. Harus kita kerjakan. Oh Tuhan, Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Ada saatnya kita harus check out, meninggalkan dunia ini. Aku harus kembali kepada Bapa. Hidup kita sudah jadi berkat, sudah memenuhi semua tugas beban yang Tuhan kerjakan kepada kita. Hidup ini Adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakai Tuhan seluruh hidupku, seluruh sisa hidupku. Selama Tuhan masih memberi kesempatan aku untuk hidup di atas dunia ini, ada satu rencana Tuhan yang lebih indah untuk setiap kita. Ada satu tugas-tugas yang harus kita kerjakan. Jadi berkat, oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, selagi aku masih dapat kesempatan untuk hidup di dunia ini, masih punya kesempatan untuk mengumpulkan pahala, untuk kita bawa masuk dalam kekekalan. Satu saat kalau kita harus kembali, kita akan diterima di rumah Tuhan yang kekal. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti, aku harus kembali. Hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti, aku harus kembali. hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sampai saat ini Tuhan masih memberi kesempatan kami untuk hidup. Kami tahu Tuhan, Engkau masih punya rencana yang indah untuk setiap kami Tuhan, tidak terkecuali. Tuhan, kami mau menjalankan hidup ini dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, tolong kami Tuhan. Roh Kudus, calikan kami, supaya kami bisa melakukan semua tugas-tugas yang sudah Tuhan bebankan atas kami Tuhan. Supaya kami juga bisa melihat tujuan hidup kami yang tidak kelihatan. Tuhan, tolong kami Bapa, tolong supaya kami bisa mengarahkan seluruh pandangan kami, tujuan hati, pikiran, perencanaan kami kepada rumah yang kekal di surga nanti Tuhan.
Beri kami kemampuan, beri kami kekuatan Tuhan selama kami masih hidup di dunia ini. Tuhan yang melindungi, menjaga, menyertai kami Tuhan dalam segala yang kami lakukan, dalam segala tugas pelayanan kami, juga dalam hidup sehari-hari kami di dunia ini Tuhan, agar kami bisa melakukan setiap tugas dengan sebaik-baiknya, agar kami bisa melayani Engkau, mengumpulkan pahala demi pahala yang bisa kami bawa sampai dalam kekekalan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong kami Tuhan, agar setiap hari kami bisa pakai waktu kami, hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Tolong kami Tuhan, agar kami bisa hidup sebagai warga negara surga yang tidak serupa dengan dunia ini, agar satu kali kelak Tuhan, Engkau menyambut kami di rumah-Mu yang kekal, dan kami boleh menuai semua penaburan yang sudah kami lakukan di dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk seberapa banyak saudara-saudara kami yang dalam sakit penyakit, dalam pergumulan apapun juga Tuhan, Engkau tahu Tuhan, dan Engkau yang menolong, menguatkan setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami minta segala permohonan kami, dan akhirnya Tuhan kami mohonkan kiranya berkat kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus limpah dengan buah-buah roh, karunia roh menyertai saudara-saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati.